Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, terima kasih atas waktunya hari ini untuk menyempatkan hadir dalam mengikuti wawancara interview hari ini tentang homeschooling. Tapi sebelumnya Kak, kenalkan saya Fitria Indah Saraswati. Saya di sini sebagai interviewer. Kemudian ada teman kelompok saya itu ada Ayu Adrianti dan Nurfani. Jadi sebelum saya lanjut ke pertanyaan, apakah Kakak sudah lebih, mengenal kata homeschooling sebelumnya? Lumayan kenal. Kayaknya rutinitas hampir setiap orang doom scrolling tiap hari deh di sosmed. Oh, di sosmed, ya, Kak. Biasanya kalau homeschooling biasanya kita sering scrolling-scrolling apa, Kak, di sosmed? Kalau saya karena sosmednya cuma Instagram, terus ya sosial media yang lain kan cuma WhatsApp ya, tapi kan WhatsApp cuma buat komunikasi. Tapi kalau yang doom scrollingnya itu lumayan di Instagram. Dan kebanyakan yang saya follow itu memang fokusnya ke arah banyakan politik. Terus apalagi sekarang lebih ke Al Jazeera, terus Eye on Palestine, terus Middle East. Jadi kayak dominan lah yang muncul di timeline itu pasti arah-arahnya ke arah sana. Terus tentang war sekarang, terus tentang isu politik dan kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang. Kayak begitulah. Ya paling hiburannya yang lain itu kayak quotes-quotes simple-simple kayak begitu. Baik, Kak, tadi kan mengenai berita. Nah, kira-kira, apakah berita itu sengaja Kakak cari di sosmed atau muncul sendiri di timeline? Kalau saya lebih dominan kayak sudah otomatis begitu, karena mungkin di awal-awal arah arah scrollingnya memang ke arah sana kan. Terus kan itu algoritma menyesuaikan dengan seberapa lama kita menonton konten tertentu kan. Mungkin dia secara otomatis begitu. Akhirnya sudah otomatis di medsosku muncul yang politik-politik itu. Oke, baik. Mohon maaf Kak, bisa diperkenalkan dirinya dulu tadi lupa bertanya. Oh, iya. Boleh, 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 boleh. Santai-santai. Bisa juga di akhir kalau mau. Masih aman ini. Parah Kak, Pokoknya parah. sudah terbiasa ini, sudah terbiasa. Baik, perkenalkan nama saya Wahyuni Wahid. Saya alumni Universitas Hasanuddin, jurusan Agribisnis. Pendidikan terakhir Magister Agribisnis. Terus kesibukan sekarang sibuk belajar kembali. Itu. Usia Kakak berapa tahun sekarang? Sekarang 28 tahun. Jangan sok ya. Oh, saya kira seumuran kita. Ya Kira Allah, masih terima kayak kasih. muda, Tapi awet aslinya muda gitu. 18 tahun. Iya, itu Miku bilang. Jiwanya masih 18 ini, tapi sudah agak-agak jompo pinggangnya. Aduh, aduh, aduh. Oh, oke. Oke, Kak, lanjut nah, Kak. Mm-mm. Ya, terus Kak, tadi kan, sering melihat berita di sosmed. Kira-kira apa Kak dampaknya ke kehidupan tak sehari-hari setelah melihat berita-berita itu? Hmm, dampak yang bagaimananya dulu ini? Dampak ke kondisi rutinitas seharian apa sampai ke keadaan mood atau bagaimana? Iya Kak, misalnya kan tadi Kakak sebut berita tentang politik di Indonesia, terus, bagaimana dampaknya kehidupan sehari-hari? Misalnya, tiba-tiba merasa mood-nya berubah atau cemas, khawatir? Sebenarnya kalau sampai ke arah cemas tidak, tapi sampai ke maksudnya memikirkan sesuatu lebih jauh itu overthinking lah begitu lumayan karena saya bisa overthinking dan
arahnya ke memperingati orang sekitar, kayak ke keluarga misalnya. Kayak kondisi yang masalah BBM kan sekarang lumayan mempengaruhi kekhawatiranku dan sampai kuingatkan misal orang tuaku di Sulawesi kayak harus lebih apa mencari energi alternatif misal terus mengurangi keluar-keluar dan sebagainya karena BBM mungkin akan Hmm. naik berdasarkan berita itu kan. Tapi kalau soal mempengaruhi mood yang sampai parah begitu tidak. Tapi kalau sampai ke memikirkan lebih jauh ya aku pikirkan lah lumayan. Biasanya berapa lama, Kak, kita baca berita dalam satu hari? Oh, tergantung karena kadang saya itu tipenya agak observan juga. Jadi kalau misal saya lihat di sosmed, terus kayak tertarik misal, terus kayak kurang kurang saya kurang dapat poinnya begitu. Kadang saya pindah ke YouTube. Saya misal nonton yang berkaitan dengan itu. Misalnya kayak keputusan-keputusan kebijakan pemerintah kan terhadap war Iran versus Amerika dan Israel, terus kebijakannya Prabowo, terus saya nonton lagi di YouTube misalnya buat tahu apa pandangan pakar tertentu gitu kan. Nah, saya biasanya mengcompare di situ dan agak lama, bisa 1 jam 2 jam, karena kan kalau podcast agak lama ya. Dan saya memang senang eh, mendengarkan podcast, jadi mungkin 1 jam 2 jam, bahkan kadang 3 jam. Tapi bukan yang doom scrolling begitu loh, kayak menetap di satu konten, terus mendengarkan beritanya begitu. Oh iya, baik, Kak. Kalau untuk akun-akun informasi, Kakak pernah follow nggak akun tertentu yang ada muncul semua berita-beritanya? Akun atau Ya, follow kayak kayak kumparan narasi, terus kalau yang luar kan Al Jazeera, terus Middle East, sama Eye on Palestine. BBC juga follow. pernah baca komentar-komentarnya juga, Kak? Yang ada di itu, di berita. Oh ya pasti, karena kan kayak komen itu kadang juga memperjelas atau kayak apalagi kalau yang berita nasional ya, komentarnya itu kadang lebih jelas daripada narasinya. Oh, Kadang-kadang begitu. Kadang di kontennya cuma beberapa, tapi di komen itu kayak memperjelas kayak, oh memang dia kayak begini, memang si ini gini gini gini. Jadi kayak menyenangkan, tapi kadang bikin overthinking juga. Sama yang kayak kebijakan MBG dan lain-lain kan itu lumayan itu menguras energi. Hmm. oke. Pernah nggak sih, Kak, kita tertarik sama satu berita, nah terus, sampai terus-menerus kita gali 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 sampai memakan waktu yang banyak. Kira-kira, Kak, berita apa bisa diceritakan, Kak, berita seperti apa itu dan kenapa kita bisa tertarik untuk terus membaca beritanya? Kalau yang kemarin itu yang kenaikan pajak lumayan menguras energi karena kan berdampak sekali ya ke kita. Kan kemarin pemerintah hampir menaikkan pajak itu di seluruh wilayah Indonesia sampai 300% dan lain-lain. Dan saya sampai cari karena pekerjaan kemarin juga berkaitan sama kebijakan. Terus kayak saya cari kaitannya, terus saya pikirkan dampaknya sejauh apa. Terus saya compare dengan pajak di daerahku. Saya tanyakan ke orang tua bagaimana, berapa persen naiknya. Terus di gajinya orang tua juga saya tanyakan berapa persen pajak yang dikenakan ke gajinya orang tuaku. Jadi saya sebegitunya membandingkan sesuatu, kemudian saya cari tahu, saya gali dari mana sumbernya, terus saya gali kenapa bisa pemerintah ambil kebijakan itu. Misal kayak kemarin itu karena memang betul-betul negara pemasukannya lagi minim sekali, terus pihak pemerintah efisiensi, akhirnya daerah otomatis menaikkan pajak sebegitunya. Dan itu berdampak sekali kan. Makanya kayak saya berusaha cari tahu kenapa-kenapanya karena meskipun tidak bisa merubah apa-apa, setidaknya menjadi tahu dan
peduli sama lingkungan itu kan setidaknya bisa memperingati begitu orang sekitar, orang tua, biar belanjanya lebih di manage lagi kayak begitu. Ya, Kak, ada nggak perasaan emosional yang muncul, Kak? Misalnya kayak khawatir yang berlebihan atau enggak justru langsung menimbulkan perilaku atau sikap baru Kakak di kehidupan sehari-hari setelah membaca berita itu? Lebih apa sih lebih lebih waspada sih. Kalau dibilang sampai cemas berlebihan tidak. Tapi kalau waspada waspadanya iya. Jadi lebih memperhatikan kayak isu-isu terbaru begitu. Apalagi yang apa sih yang mengenai kebijakan pemerintah yang board of peace itu yang mengarah ke bersepakat apa si maksudnya membiarkan begitu pemerintah berpihak ke Amerika itu kayak lumayan lah menguras kayak agak sedih juga maksudnya kok bisa pemerintah Indonesia lebih pro ke Amerika dibanding ke Palestina begitu. Apalagi kalau lihat berita yang orang-orang di Gaza kayak begitu pasti lumayan lah sedih. Oke, baik, Kak. Kemudian pernah nggak sih, Kak, ada waktu kayak kecanduan terus membaca berita sampai-sampai lupa waktu? Pernah nggak kayak mencoba untuk berhenti, kayak stop, membatasi diri Oh, baca berita? oh kalau saya iya kayak di hari Minggu kan kalau saya ada free time tidak ada kelas terus lagi malas-malasan saja. Kadang saya kasih batasan misal, oh jam segini sudah harus berhenti, eh, switch ke kegiatan lain kayak mencuci atau apa, kayak begitu. Jadi kadang doom scrolling juga di hari Minggu itu, tapi kayak ku kasih batasan kayak oh kalau sudah panas matahari sudah harus mencuci, jadi saya cut di situ rutinitas doom scrollingnya. Kalau berita politik kita lebih pro atau kontra, Kak, dengan pemerintah? Kalau sekarang lebih ke kontra sih, karena dominan banyak yang kurang berpihak ke masyarakat begitu keputusannya. Oke, Kak. Kemudian pernah nggak sih, Kak, kayak merasa terlewatkan atau nggak melewatkan suatu berita yang tidak kita ketahui tapi orang lain tahu semua, Kak? Pernah nggak ada momen seperti itu, Kak? Hmm, kayaknya tidak pernah yang terlalu lewat sih, tapi yang kayak situasi perang kemarin ini pas lagi sibuk-sibuknya kelas sempat beberapa terskip, tapi karena dominan orang di sini di Pare sering discuss, jadi kayak update kembali begitu. Dan kadang ya scroll sendiri lagi. Oh, iya. Berarti kita dengarkan dulu tadi diskusi informasi dari teman baru kita cari infonya lagi sendiri. Iya, kadang juga saya yang sebar info. Pokoknya kayak Berarti kita yang update nih, Kak, paling update. tidak juga, tapi maksudnya sering karena teman kamarku juga senang diskusi, jadi kadang kita diskusi isu-isu sekarang kayak begitu. Karena lumayan lah lingkungan di Pare kan bahas-bahasnya juga seputaran kayak begitu. Oh, ya, Kak. Kemudian kalau merasa khawatir, marah, atau kecewa, pernah nggak, Kak, setelah membaca berita? Kalau marah, kecewa iya, tapi maksudnya sampai ke marah-marah bagaimana tidak juga. Cuma yang paling paling kayak ya kesal begitu. Terus update lah, update informasi kayak gitu-gitu di sosmed. Bagaimana itu, Kak, contoh beritanya yang buat marah, emosi marah? Yang kemarin itu yang keputusan pajak
yang tiba-tiba naik 300%, kemudian efisiensi di mana-mana, gaji PNS juga ada yang sampai sampai di apa ditunda. Wah, itu lumayan. Saya update juga di sosmed. Saya posting juga. Oh, iya, Kak. Terus kan tadi, Kakak kan sering update berita politik, terus bagaimana cara Kakak memandang politik di Indonesia untuk ke depannya? Kalau sekarang arah perpolitikan Indonesia itu dominasinya bukan modelan demokrasi begitu. Kalau kulihat arah-arahnya ke otoriter. Kalau kulihat arah politiknya. Tapi kita tidak tahu ke depan bagaimana. Tapi kalau sekarang itu lebih ke otoriter sistemnya. Jadi semua apa-apa sistem komando begitu. Meskipun tidak secara gamblang diungkapkan bilang ini otoriter, tapi secara keputusan-keputusan yang diambil itu dominan komando dari atas. Kayak semua serba harus sesuai dengan di atas. Kayak rakyat tidak terlalu berhak bersuara menyampaikan usulan begitu. Kalau kulihat. Oke. Tapi kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Terus Kak, ada nggak, perasaan khawatir tentang misalnya kan punya rencana tuh Kak di masa depan. Nah, karena adanya banyak berita politik yang sekarang, kira-kira ada nggak sih pengaruhnya untuk rencana masa depan nanti? Sebenarnya ada sekali, berpengaruh sekali dengan perencanaan-perencanaan yang kubuat, termasuk mempengaruhi juga kemarin pekerjaanku karena faktor efisiensi itu beberapa proyek dibatalkan, akhirnya itu berpengaruh sekali. Kemudian akhirnya saya switch beberapa rencanaku, akhirnya bikin perencanaan baru yang lebih bisa beradaptasi dengan kondisi di negara sekarang begitu. Seperti apa itu Kak? Contoh rencana yang sebelum Contohnya sebelumnya itu kan perencanaan S3 aku itu cuma dalam negeri plus sambil proyek di Unhas. Tapi melihat eh, proyek kan mulai berkurang, terus menurutku proyek kan tidak bisa menghidupi biaya S3, akhirnya saya kepikiran untuk ke Pare ini dan berpikir untuk kejar S3-nya di luar. Maksudnya melalui beasiswa begitu. Karena menurutku pekerjaan sekarang tidak bisa memenuhi biaya untuk S3 yang sebesar itu. Jadi harus kejar beasiswa dulu baru bisa. oh iya. Kalau setelah S3 apa rencana Kakak? Maaf nah Kak, ke pribadi. It's okay. Kalau setelah S3 sebenarnya kejar karir sih sebenarnya. Dan sekarang pun kepikiran untuk kalau misal pemerintah mengeluarkan keputusan untuk pendaftaran CPNS juga saya masih mau daftar. Cuma saya bikin plan-plan A, plan B gitu, plan C. Jadi mungkin kalaupun belum ada CPNS sampai di masa yang akan datang, mungkin saya cari job sampingan lain, tetap jadi eh, apa freelancer, bikin dokumen dan lain-lain begitu. Oh ya Kak. Kan Kak, sekarang kan pemerintah kan lebih memprioritaskan untuk pencarian staf-staf MBG, gitu Kak. Nah, Mm-mm. bagaimana nanti kalau CPNS, tahun depan atau beberapa tahun selanjutnya itu hanya berfokus ke program yang satu itu saja, Kak? Jadi, misalnya untuk kayak dokter, apoteker, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya itu tidak masuk dalam formasi CPNS, tapi justru lebih fokus ke perekrutan MBG. Bagaimana pandangan Kakak terhadap kebijakan politik yang seperti itu? Kalau menurut pandanganku, kebijakan itu sebenarnya kurang menyeluruh ya, kurang inklusif. Karena kalau dipikir melihat kondisi di negara, kebutuhan rekrutmen itu bukan cuma fokus di MBG saja, banyak hal yang krusial. Kayak misal rekrutmen guru. Kalau rekrutmen guru itu tidak
tidak dijalankan, otomatis sudah berapa tahun ini pasti pensiunan juga meningkat. Kemudian kayak dosen. Dosen itu bahkan kayak Unhas itu sudah tidak ada rekrutmen CPNS. Otomatis dia harus rekrutmen sendiri lagi kalau misal sudah tertunda. Jadi kayak di beberapa kampus itu butuh butuh dosen dan peneliti juga. BRIN kemarin tahun 2024 BRIN itu ada beberapa formasi yang kosong. Otomatis kalau cuma fokusnya di MBG saja berarti tidak memenuhi kebutuhan formasi yang kosong di lingkungan pemerintahan yang lain. Dan itu bisa berdampak ke jangka panjang. Kayak misal BRIN peneliti, otomatis kurang luas nih cakupan penelitiannya. Kemudian di bidang-bidang yang lain juga. Dan itu pasti akan berdampak di negara ke depannya begitu. Kalau MBG kan memang mungkin di beberapa daerah itu butuh. Tapi kalau di perkotaan kan MBG sebenarnya bukan sebuah kebutuhan kalau menurut pandanganku. Karena MBG dominan cuma menghabiskan anggaran begitu. Apalagi kalau kayak case-nya di wilayahku itu, di kabupatenku, anak-anak itu sudah terpenuhi dari makanan di rumah. Jadi makanan dominan terbuang. Dan MBG juga dominan banyak pengeluaran di fasilitasnya. Tinggi sekali biaya fasilitasnya itu dibanding makanannya, harga makanannya. Jadi imbasnya lumayan kurang. Oke, kalau cuma rekrutmen MBG saja. Oke, baik, Kak. Pernah nggak sih Kakak membaca berita yang membuat Kakak merasa tidak nyaman, melihat berita itu? Kalau yang beritanya itu, yang pasti saya skip itu kalau beritanya yang ada kekerasannya. Yang kayak misal kayak pembunuhan, kayak terus ada apanya nih? Ada baru-baru ini yang kayak pasangan sesama jenis membunuh. Nah, itu kurang nyaman sekali karena langsung skip karena ada darah dan lain-lain. Meskipun sudah di blur, dikasih jadi hitam kan masih ada bayangannya begitu. Itu langsung ku skip. Tidak tidak aku baca kalau yang kayak begitu. Kenapa, Kak? Karena siapa tahu nanti bisa jadi pembelajaran kalau membaca berita itu, atau memang kita ada trauma atau memang sengaja menghindar hal-hal seperti itu, Kak? Kalau saya sengaja menghindar memang karena maksudnya sudah pasti itu negatif. Tidak mungkin ada sisi positifnya. Kemudian dari gambarnya juga kurang nyaman. Dominasi karena faktor gambar ya. Kayak, wah, sudahlah. Tidak usah ini skip saja. Oh ya, baik, Kak. Kemudian, mmm, kalau misalnya nih, Kak, di sosmed muncul berita yang membuat kita tidak nyaman, berarti, langsung skip atau cari berita lain atau apa kita lakukan, Kak? Kalau kadang saya skip terus. Kalau misal yang saya cari itu tidak muncul ya saya searching. Kemudian pernah Kak suatu waktu kayak merasa bosan membaca berita politik terus atau memang tidak ingin membaca berita? Pas pilpres kayaknya lumayan ku kurangi intensitasnya karena itu sudah sampai kan banyak orang yang sampai menjudge personal ya kayak dengan pilihan-pilihan yang kita tentukan dia sampai segitunya gitu kayak bikin bikin uploadan tandingan lah terus apa dan lain-lain itu lumayan ku kurangi bahkan kayaknya di masa itu sosmed cuma ku download kembali di hari Minggu deh kayak begitu. Kemudian Kak,
Kalau kebiasaan membaca berita politik, ada nggak sih pengaruhnya sama konsentrasi? Misalnya, selagi membaca berita politik, ada nggak pengaruhnya ke konsentrasi belajar atau ke aktivitas sehari-hari? Kalau sampai sekarang belum ada sih, maksudnya masih dalam kondisi ya stabil-stabil saja. Cuma kayak mungkin karena tidak terlalu intens kayak wah seharian full begitu jadi tidak mengganggu sih. Paling ya cuma kayak kepikiran saja kayak dia tiba-tiba di luaran. Terus kadang ingat lagi oh iya ada berita begini ya kayak gitu. Berarti meningkatkan kewaspadaan ya, Kak? Juga. Ya lumayan, lumayan. Atau kadang suka membanding-bandingkan begitu kayak antara wilayahku dengan wilayah orang kayak gitu. Oh ini nih yang bilang di berita kayak oh begini ternyata. Oh iya, kenapa ya di kabupatenku tidak begini? Kenapa ya tidak? Cuma begitu. Suka banding-bandingkan antara satu wilayah sama wilayah lain. Oh, iya, Kak. Terus Kak, pernah nggak, mempengaruhi interaksi dengan teman atau keluarga? Kayaknya cuma pas pilpres deh. Karena kan banyak yang lumayan baper kalau yang masa itu. Tapi kalau sebelakangan tidak ada pengaruh sih. Cuma yang pas pilpres itu yang parah karena beberapa temanku yang sampai memblok lah atau mungkin kayak akhirnya jadi asing, jadi aneh begitu kalau ketemu. Oh, iya. Oh, berarti hanya saat pilpres ya, Kak, yang mempengaruhi. Ya lumayan, Kalau berita yang lain lumayan. bagaimana, Kak? Enggak. Ah, tidak ada, masih aman sih sejauh ini. Memang yang pas pilpres itu yang orang baper-baper, kia apa segala macam. Jadi sampai kayak, ih beda pilihan, tak bombe, nggak teman. Iya, faktor beda ini anak Abah ini 02 ini Ganjar gara-gara itu. Oh, iya. Terus Kak, bagaimana pengalaman membaca berita politik mempengaruhi cara pandang Kakak terhadap kebijakan politik yang Kakak temui? Oh, kalau berita politik itu betul-betul mempengaruhi sebenarnya karena jadinya saya lebih aware sama situasi negara. Terus jadinya kayak lebih peduli sama lingkungan. Utamanya yang kemarin berita di Aceh Tamiang itu jadi lebih aware sama isu-isu lingkungan. Terus share juga ke keluarga, ke orang tua, dampak-dampaknya. Terus jadinya, karena bapakku tuh senang diskusi juga masalah politik. Jadi kami sering diskusi sama isu terbaru. Apalagi kemarin kan yang pas masa-masa Aceh Tamiang itu betul-betul sawit sebegitunya diangkat. Terus itu berkaitan dengan jurusanku agribisnis. Kayak kami selalu diskusi begitu. Terus Kak, apa pembelajaran yang kita dapatkan setelah membaca terus-menerus berita politik? Oh, banyak sekali pembelajarannya. Jadi mengerti soal apa keputusan-keputusan yang kita ambil kayak seberapa jauh berdampak kebijakan politik ini ke lingkungan, ke pendapatan, daya beli masyarakat. Terus jadinya saya tahu arah pajakku kemana. Terus saya jadi lebih 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 aware masalah-masalah pajak yang kukeluarkan, misal kayak di Indomaret di mana saya jadi oh iya segini dipotong untuk segini, arahnya ke sini. Terus jadi sering diskusi juga sama orang tua mengenai kemana pajaknya dipotong, pajak penghasilannya, terus pajak tanah di rumah, pajak pajak bumi dan bangunan dan lain-lain kayak gitu. Ya, oke Kak. Mmm, Kayak tadi tuh Kak, misalnya ada berita yang tidak nyaman atau enggak berita yang membuat Kakak emosi, marah. Kira-kira bagaimana cara Kakak untuk menenangkan diri, menenangkan diri dalam situasi itu? Kalau saya lebih pilih skip, terus paling ya sama kayak yang pas masa-masa Pilpres itu, kupilih untuk uninstall aplikasi,
cuma download pas Sabtu Minggu paling. Itu pun setelah sudah mau berpindah hari ke Senin, ya aku hapus kayak begitu. Karena kan dibanding saling judge, mending menghindari begitu. Karena it's okay juga kalau orang mau pilih pilihannya berapa begitu. Ada nggak sih Kak pengalaman membaca berita politik lain yang belum Kakak sempat ceritakan? Pengalaman. Oh iya, yang pas Aceh Tamiang itu lumayan agak sedih kemarin. Maksudnya mempengaruhi mood lah kalau yang itu Aceh Tamiang kemarin. Bagaimana tuh Kak? Ceritanya bisa diceritakan Kak? Apa yang membuat sedih? Yang bikin sedih itu karena keterlambatan pemerintah, terus respon-respon pemerintah pusat yang tidak seharusnya mengeluarkan statement yang kayak begitu untuk situasi yang darurat bencana. Harusnya kan itu tidak usah terlalu dipelintir kemana-mana, cari pembelaan. Maksudnya kan sebagai pemerintah itu sudah tanggung jawabnya, sudah seharusnya dia langsung turun ke lapangan, sudah seharusnya dia mengambil alih situasi itu. Kan itu tidak dibuat darurat nasional, padahal itu sudah sampai dari luar-luar sudah mau membantu. Buktinya sampai hari ini Aceh Tamiang belum juga direlokasi, diperbaiki, dan diberi fasilitas yang layak. Karena apa? Karena tidak dibuat menjadi bencana nasional. Akhirnya seluruh mata tidak mengarah ke sana. Dan itu menyedihkan sekali. Karena bayangkan kalau kita hidup di tempat yang sebelumnya baik-baik saja, tiba-tiba listrik, air, sanitasi, makanan, pakaian, semua kebutuhan sandang, papan, pangan itu sulit diakses, susah sekali. Apalagi untuk ibu hamil, menyusui, anak-anak, balita. Itu luar biasa kayak menguras energi lah. Maksudnya agak sedih juga dengan keputusan pemerintah yang cuma menyerahkan ke pemerintah daerah. Sedang pemerintah daerah juga tidak punya banyak eh, tenaga, dana, dan lain-lain untuk merelokasi dan itu sampai sekarang kan belum belum juga pulih. Gitu ya. Oke, baik cukup dari saya Kak. Mungkin ada tambahan dari Kak Ayu atau Ani? Saya persilahkan. Ayo, ayo. Saya ada satu pertanyaan, Kak. Apa itu? Kalau kalau tadi katanya Kak Uni itu ada rencana untuk mengambil S3 di luar negeri dan dengan beasiswa karena biayanya besar. Nah, ada suatu berita politik, salah satunya adalah mengurangi efisiensi biaya beasiswa LPDP Hmm. ataupun beasiswa Ya. unggulan dan dialihkan ke MBG. Bagaimana pendapatnya Kakak? Hmm. Apakah itu bisa mempengaruhi rencana Kakak ke depannya untuk mengambil S3 atau tidak, Kak? Oke, ih, bagus sekali pertanyaannya. Sebenarnya kalau di Pare itu persoalan beasiswa tidak berpusat ke apa ke LPDP saja. Banyak sekali beasiswa lain. Terutama kayak saya kemarin itu memang setelah ada kebijakan pemerintah yang efisiensi, kemudian yang kemarin sempat viral yang masalah mahasiswa LPDP yang bersuara kemudian dijadikan permasalahan begitu, eh, itu lumayan banyak yang memilih untuk tidak tertarik ke LPDP arahnya. Kemudian dengan persyaratan yang lumayan agak tinggi kalau di LPDP. Jadi kalau saya sebenarnya ada opsi ke beasiswa pemerintah Malaysia karena syaratnya lumayan lebih mudah dibandingkan pemerintah sendiri. Kemudian secara tekanan harus kembali mengabdi juga tidak ada kewajiban dan di sana juga tidak harus mengabdi. Yang penting ada apa kemampuan penelitian dan lain-lain kayak begitu. Jadi sebenarnya banyak opsi-opsi lain dan orang sudah bagaimana ya? Kalau gengsi-gengsi di sini lumayan kalau ku dengar diskusinya
dia sudah tidak terlalu bergantung ke pemerintah, ke LPDP. Banyak juga yang kejar kayak Erasmus atau yang ke Australia, AAS, banyak banyak lumayan. Oke, berarti karena dengan kakak mengetahui berita-berita politik, jadi kakak lebih menghindari beasiswa-beasiswa di Indonesia agar tidak terkena masalah ke depannya. Jadi ada Ya, plan A, plan betul. B, seperti itu Kak. Jadi berarti Ya, ya, untuk ya. scrolling berita politik tidak hanya menimbulkan efek negatif, dampak negatif, tapi juga menimbulkan dampak positif dengan lebih berhati-hati lagi. Sama pemerintah sendiri. Iya. Baik, mungkin segitu saja Kak wawancara dari kita. Mungkin dari Kak Uni sendiri ada pertanyaan untuk kita, dipersilahkan jika ada. Saya penasaran, ini sudah semester berapa kalian? Semester 2 Kak. Oh, memang sudah waktunya. Berarti sudah baru mau menyusun proposal. Belum Apa PK, sudah semester depan, insya Allah. semester depan? Oh, berarti sekarang lagi di mata kuliah metodologi penelitian begitu? Iya Kak, Iya Kak, betul. tugas. Oh, I see. Semangat ya. Mantap itu. Masih perlu Bagus, bimbingan dari bagus. suhu. Aman itu, aman. Bagus, bagus, bagus. Apalagi kaitkan sama isu politik. Ih, bagus sekali. Memang harus sih. Anak muda harus melek sama negara sendiri. Iya, biar ada aware-nya. Biar Oke. orang berpikir kalau psikologi tidak hanya bisa dikaitkan dengan human, tapi bisa dikaitkan dengan Ya, politik karena politik berhubungan dengan human. betul sekali. Nice, nice, nice. A plus. Amin. Aduh, aduh, aduh. Mantap lah. Ada lagi? Mungkin segitu saja Kak. Kita sudah sangat mengganggu waktunya Kak Uni untuk Astaga, santai, santai. beristirahat. Aman, aman. Aman, saya juga senang. Senang sekali bisa ketemu orang-orang yang lanjut sekolah. Karena bahkan sampai di Pare pun semua orang ku influence buat S2. Tidak ada yang bisa menolong kita selain pendidikan, akal sendiri, pengetahuan sendiri. Karena kita tidak bisa bergantung sama pemerintah, orang terdekat, dan lain-lain tidak bisa. Cuma bisa sama diri sendiri. Betul Oke. sekali. Setuju, Semangat, Kak, semangat. setuju. Belajar, Terima belajar, kasih, belajar. Kak. Yes. Sukses Kak persiapan Thank S3-nya, you. Masya Allah. Semangat, Amin. Kak, Mohon semangat. doanya. Iya. Mohon doanya. Nanti kalau berhasil pergi ke luar negeri, pap terus kita Kak Nanti saya bikin konten. live update. Dia tahu Live Kak, update. Kak Uni beda keluarga negaraan nih. Iya. Pindah negara. Aduh. Aduh. Masih cinta Indonesia Jini. Cuma sama pemerintahnya sih bermasalah. Iya, kalau baik nih pemerintahnya dicinta nih, kalau tidak Iya. ya dikritik Ada. lagi. Ya, kritik lagi. Pokoknya sampai bagus. Betul. Oke. Terima kasih, Kak. Nah. Terima kasih Terima kasih kembali juga, Kak sekali. atas Kak. waktunya Terima kasih atas Kak. waktunya. Oke, bye-bye. Bye-bye Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Semangat. Terima kasih, semangat juga Kak. Satu piece. Tada. Sekarang kayu lagi deh, Kak. Saya aja sendiri, Oh, kamu sendiri. Apa tadi bilang? Wih, kukira kau aja sendiri. Apa dia bilang? Insecure.